Halo, jadi aku mau menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Saya Stefania dari kelas 10 IPA 4. Nama aku Yosepina Adeline dari kelas 10 IPA 4. Saya Briana dari 11 IPA 2. Saya Klarin dari 11 IPA 3. Halo, nama aku Samantha Karen Apok, biasa dipanggil Karen, dari kelas 11 IPA 3. Halo, nama aku Jessica. Halo, perkenalkan nama saya Ellen dari 10 IPS 2. Jadi pertama, aku mau nanya nih, kalian pernah gak sih dengar namanya peer education? Mungkin dari teman atau dari program-program sebelumnya? Pernah? Kalau aku sih pernah. Aku pernah dengar dari temen aku, karena temen aku ada yang anggota peer education, tapi aku kurang tahu dia kerjanya ngapain. Pastinya pernah dengar sih, karena kan pas MPLS kita dibahas ya. Terus juga pernah dengar dari teman-teman juga, cuman belum tahu jelasnya itu apa sih. Yang paling kurang tahu sih cuman tentang nafza gitu doang sih. Tahu aku tuh cuman salah satu organisasi di sekolah yang ngebantu untuk menghimbaukan dengan kegiatan bulanan atau harian yang mungkin mengenai nafza. Sedikit penjelasan buat kamu, jadi emang betul peer education itu jadi seperti organisasi yang diadain sama anak-anak sepantaran kita untuk menjelaskan dampak dan juga bahayanya nafza, begitu. Coba disebutin contoh dari golongan-golongan yang ada di nafza. Untuk golongan-golongannya mungkin aku kurang hafal, cuman seingat aku udah ada golongan 1 sampai 3 yang mulai dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi banget. Seingat aku golongan 1 itu ada ganja, terus golongan 2 ada morfin, terus yang ketiga itu ada kodein. Itu yang aku tahu. Setahu aku sih ada nafza tuh ada 3 golongan ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Seingat saya sih ada 3 golongan, ada golongan 1, ada golongan 2, sama golongan 3. Kalau aku ada dengar golongan lain kayak depresan, stimulan, halusinogen gitu-gitu. Wah, kalau golongan sendiri aku kurang hafal. Cuman yang paling ku tahu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu yang pertama ada, yang paling pasti itu ada ganja. Menurut kamu sendiri nih, apakah pengetahuan kamu tentang nafza itu udah cukup? Kalau dari aku sendiri mungkin agak ya sedikit kurang ya, karena menurut aku kurang tertarik dengan nafza itu. Tapi untuk kedepannya mungkin aku bakal tingkatkan lagi untuk meningkatkan pengetahuan aku tentang nafza ini. Belum. Kurang tahu sih, karena emang butuh pengetahuan lebih luas lagi untuk menjangkau teman-temanku juga dari nafza. Kalau menurut aku dari nafza sendiri sih udah dihimbau ya dari tahun ke tahun di sekolah, khususnya itu dari organisasi maupun dari guru BK. Jadi kalau menurut aku sendiri bekal aku untuk menghindari penggunaan nafza yang berlebihan itu udah cukup. Menurut kamu seperti apa perasaan orang yang nyoba nafza nih, kecanduan sama nafza? Terus terkait gak sih dengan faktor depresi atau mungkin faktor lainnya yang membuat nafza itu menjadi salah satu proses candu mereka, bikin mereka candu? Mungkin perasaannya setelah menggunakan narkoba mungkin dia bisa merasa lebih senang, terus dia bisa lupain masalah-masalah dia. Kalau menurut aku sendiri orang yang udah jatuh di dalam penggunaan atau habit menggunakan nafza itu kayak suatu cycle yang mungkin susah untuk bukan mustahil tapi susah untuk dipatahkan. Jadi menurut aku orang itu benar-benar sangat tergantung, jadi setiap detiknya dia perlu menggunakan obat-obatan itu untuk menjalani hidup dia. Kalau pertama yang aku notice dari pengguna nafza atau yang lain itu biasanya ada dalam depresi misalkan, abis itu kayak sering ngeblank, dan dia juga imajinasinya kayak berlebihan gitu, kayak ngefly lah ibaratnya. Kalau menurutku, mungkin orang lain menggunakan nafza itu untuk menenangkan diri mereka dari segala kesetresan. Nah, kalau misalkan dari faktor sendiri itu banyak banget, entah itu dari faktor pergaulan, faktor lingkungan, apalagi untuk anak-anak remaja zaman sekarang, pasti banyak banget peer pressure dari mereka. Jadi ketika mereka tidak terjerumus dalam narkoba dikatain cupu dan segalanya. Sepertinya sih yang pasti dari pertemanan pergaulan ya, karena kan pasti terdampak dari orang lain juga, atau juga merekanya mungkin punya pikiran banyak jadi kayak depresi, jadi nyari jalan keluar gitu. Biasanya sih gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang kayak depresi, terus kayak akhirnya ingin menghiburkan diri, jadi kadang-kadang mereka menggunakan nafza. Menurut aku juga sama kayak Bri ya, tapi mungkin ada juga faktor lain seperti mereka mau coba-coba atau mengikuti orang lain gitu kan, atau mungkin bisa dipaksa gara-gara lingkungannya seperti itu, dan terakhir ya jadi adiksi. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan nih teman kamu ada yang pakai nafza, itu kamu bakal coba bantuin dia buat keluar dari nafza atau ngejauhin dia? Kalau dari menurut aku sendiri, karena mungkin contohnya misal teman aku kena, aku mungkin bakal nasihatin dulu, kayak misalkan kalau bisa dikurangin gitu ya, karena kan memang nggak bagus kan untuk nafza ini. Terus untuk juga aku juga ngedukung terus buat dia bisa mau gimana pun caranya bisa terjauhkan dari nafza ini agar bisa sehat untuk kedepannya gitu. Kita harus saling care, saling
satu sama lain harus saling mengasihi juga supaya mereka juga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan seperti itu. Mungkin bakal tolongin dia kayak ngasih tahu jangan pakai narkoba nafsa gitu karena nggak baik. Jujur sih kalau di sekitar aku khususnya itu udah banyak yang menggunakan nafsa, mungkin dari misalnya contohnya rokok mungkin ya, kalau misalnya dari zat-zat adiktifnya. Jujur kalau dari aku sendiri sih aku memang ada niatan untuk membantu mereka. Mungkin aku kalau misalnya ada waktu berdua luang sama mereka, aku coba nanya gitu kenapa mereka mulai menggunakan zat-zat adiktif tersebut. Terus ya mungkin mau coba ngebantu lah, aku nggak mungkin ngejauhin mereka. Kalau bisa sih, kalau kita masih ada slight hope, kita bantuin mereka. Kalau bisa, kita coba menolong mereka untuk stopin untuk menggunakan nafsa. Kalau aku juga awal-awalnya bakal berusaha ngebantuin, cuman kalau emang udah nggak bisa kebantu dan berdampak buruk buat saya juga, ya jauhin. Yang pasti sih maunya ngebantu ya, karena kan namanya juga teman pasti harus saling bantu gitu kan. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Makasih Yosepina. Oke, thank you Ci. Makasih. Oke, makasih Ellen. Oke, thank Sepertinya. you. Bye. Dadah.